Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhan termasuk salah satu organisme hidup yang tersusun atas bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian tersebut meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tahukah kalian bahwa tiap-tiap bagian tersebut tersusun atas bagian yang lebih kecil yang disebut jaringan? Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan, subbab A tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Jangan lupa berdoa ya sebelum dimulai. Mari kita lanjutkan. Kompetensi dasar kita kali ini 3.6 mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Tujuan pembelajaran kita kali ini, Ibu harapkan kalian mampu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan dari tingkat sel sampai organisme. Yang kedua, kalian mampu menganalisis sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Ibu, apa sih yang dimaksud dengan sistem organisasi kehidupan itu ya? Begini anak hebatku sayang, sistem organisasi kehidupan adalah urutan pada sistem kehidupan yang meliputi sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, kita lihat peta konsep di sini. Struktur organisasi kehidupan meliputi sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, baik hewan, tumbuhan, dan manusia. Baiklah, kita masuk materi ya anak-anakku. Untuk subbab kita kali ini membahas tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Nah, mengapa sel disebut sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan? Ada yang tahu? Sel disebut sebagai unit struktural dan fungsional karena memiliki struktur penyusun yang semuanya fungsional. Secara struktural, sel tersusun atas 3 komponen, yakni membran plasma, nukleus, dan sitoplasma. Setiap sel memiliki organel-organel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut ke fungsi 3 komponen penyusun kehidupan suatu organisme. Yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma merupakan selaput yang melingkupi seluruh isi sel tersusun atas senyawa kimia lipoprotein. Yang kedua, inti sel. Inti sel atau nukleus merupakan struktur yang berperan dalam mengatur serta mengendalikan kegiatan atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma berupa cairan padat yang mengisi seluruh bagian sel. Nah, pada bagian inilah terdapat organel-organel sel dengan berbagai macam fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah retikulum endoplasma. Merupakan perluasan membran yang saling berhubungan yang membentuk saluran pipi atau lubang tabung di dalam sitoplasma. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang menghasilkan protein. Ciri-cirinya ribosom terikat, melekat pada RE, dan ribosom bebas ini tersebar luas di sitoplasma. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Bisa dilihat pada gambar ya. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi terletak di antara retikulum endoplasma yang berfungsi untuk mengolah protein yang baru dibentuk. Kemudian ada lisosom, merupakan organel yang hanya ditemukan di sel hewan yang banyak mengandung enzim pengurai sel. Yang terakhir ada plastisida, adalah organel yang menghasilkan warna pada sel tumbuhan. Kemudian dinding sel merupakan bagian terluar dari sel yang melindungi isi sel atau protoplasma.
Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan ya. Baiklah, Ibu cukupkan pertemuan kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.